Baik, kita akan membahas materi pemrograman web untuk pertemuan pertama. Web di sini salah satu teknologi ya untuk kita berkomunikasi, ya, media digital untuk berkomunikasi, berbagi ide, berbagi informasi secara perorangan dan organisasi. Jadi kita bisa antara satu orang ke satu orang, atau satu orang ke banyak orang, atau satu organisasi ke satu organisasi, atau satu organisasi ke banyak organisasi, atau sebaliknya. Nah, komunikasi lain yang mengandalkan internet dan teknologi web yaitu electronic mail, ya, blogging, social networking, social bookmarking, chat, instant messaging, virtual meetings, dan collaborative meetings, video sharing, interactive gaming, serta 3D virtual worlds. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang, kalian bisa melihat video atau pembawaan materi saya melalui YouTube, dan saya bisa mengupload informasi video yang berupa video ya ke dunia internet. Nah, kemudian email, electronic mail zaman dulu untuk melakukan pertukaran informasi itu masih berupa manual, yaitu tulisan di atas kertas, atau bahkan zaman dulu lagi sebelumnya itu melalui batu. Nah, dengan bantuan electronic mail, segala sesuatu informasi dapat diperoleh atau didistribusikan dengan sangat cepat. Blogging, kalian mungkin sudah ada yang mempunyai blog, ya, atau kalau belum, kalian bisa lakukan pembuatan atau mendesain blog sendiri. Banyak blog ya untuk yang bisa kita akses secara free. Kemudian social networking, social bookmarking, kemudian kita bisa chat dengan segala teknologi di sini. Aplikasi sudah banyak, contoh WhatsApp, kemudian Facebook Messenger, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk edukasi, ya, pengaruh sosial di sini di bidang edukasi. Melalui teknologi ini juga, ya, sistem belajar mengajar seperti e-learning itu sudah banyak diterapkan baik di sekolah maupun di taraf universitas atau perkuliahan. Ini sangat memudahkan bagi para pengajar maupun para peserta pendidik, ya, artinya peserta belajar itu dapat memperoleh pembelajaran bisa di mana saja, ya, jadi real time sifatnya, dan kemudian bisa di mana saja diakses. Sistem ini dapat juga bersifat formal dan informal sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku atau sesuai dengan kebutuhan. Sistem ini juga dapat digabungkan dengan sistem belajar mengajar yang tradisional. Contoh kita seperti kita dalam proses belajar mengajar.
misalkan contoh pembuatan, ini seni, dalam hal seni, ya. Saya kasih contoh di bidang seni, pembelajaran. Nah, pada saat kita melakukan pembelajaran, di situ ada alat-alat musik, ya, sifatnya alat-alat musik itu secara tradisional mungkin angklung, ya, di situ dikolaborasi dengan misalkan dengan gendang dan lain sebagainya. Dan di situ dibuatkan sebuah pembelajaran dan kemudian divideokan. Kemudian itu dibuat sebuah penguploadan ya dari video tersebut untuk pembelajaran secara online atau e-learning. Nah, pengaruh sosial ini juga dirasakan di bidang hiburan dan berita. Ya, jutaan orang di dunia ini mengakses situs setiap harinya untuk mencari hiburan dan berita. Yang sifatnya real time. Ya, karena apa? Sifatnya informasi tersebut harus pertama itu adalah real time, ya, artinya cepat dan untuk diakses harus cepat. Kemudian sifatnya juga harus dia harus akurat dan valid, ya, dan dia harus sifatnya baru, ya, artinya up to date. Dan di sini inilah faktor-faktor yang dapat membuat sebuah hiburan dan berita yang bisa dibutuhkan atau sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau para user. Nah, kemudian di bidang bisnis, bagaimana di bidang bisnis web nih, ya. Nah, contoh di electronic commerce atau e-commerce. Kita sekarang sudah banyak berinteraksi, ya, melakukan transaksi melalui e-commerce. Kita sudah bisa merasakan benefitnya di e-commerce ini. Ya, e-commerce ini atau electronic commerce ini merupakan aktivitas bisnis online untuk para konsumen melakukan transaksi berbelanja dan investasi. Jadi kalau dulu kita harus ke konvensional market, ya, artinya di on-site market, ya, offline market, kita harus melakukan effort, kita harus dari rumah, kita harus melakukan perjalanan ke tempat tersebut, ya, butuh waktu berapa jam atau berapa waktu durasi, kemudian di sana kita harus memilih-milih lagi, dan lain sebagainya. Nah, melalui e-commerce ini kita hanya butuh suatu device, ya, yang sudah kita install aplikasinya, kemudian atau based on web bahkan, ya. Kemudian kita bisa lakukan real time di mana saja kita berada, mungkin lagi di rumah, di kantor, di kampus, atau di mana saja kita bisa lakukan saat itu juga. Lalu pertanyaannya, bagaimana semua itu akan bisa terjadi, ya? Dengan yang tadi, yang electronic mail, kita bisa chat, kita misalkan saya di sini, ya, saya katakanlah saya di Australia, kalian ada di Indonesia, ada yang di Jepang, lagi di Jepang, kita bisa berinteraksi real time. Itu bagaimana akan bisa terjadi? Nah, salah satu teknologi yang dapat melakukan pengimplementasi atau melakukan sebuah koneksi semua itu bisa terjadi, itu adalah teknologi internet, international networking. Nah, ini adalah merupakan dua komputer atau bahkan lebih yang saling berkoneksi membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer atau bahkan ratusan juta komputer di dunia internasional yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Interconnected networking itu sebuah sistem komunikasi global
yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Di sini komputer, artinya every single device. Nah, kemudian jaringan, artinya jaringan komputer tadi ya, jaringan itu adalah sebuah sistem ya yang melakukan sebuah sistem yang dapat membuat semua komputer tadi terkoneksi ya menjadi satu jaringan ya. Nah, jaringan tersebut sangat banyak dan itu akan dilakukan penyatuan ya seluruhnya di seluruh dunia, yaitu melalui internet dengan bantuan satelit. Internet di sini adalah kumpulan dari berbagai jaringan komputer yang saling interkoneksi yang mencakup seluruh dunia. Itu jaringan global dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, fiber optik, wireless, dan lain-lainnya. Nah, untuk jaringan di sini ya, jaringan yang dimaksud adalah segala jenis jaringan, baik itu PAN, LAN, MAN, WAN, ya, dan itu semua terkoneksi semua. Nah, kita akan membahas di sini adalah WWW atau World Wide Web. Ya, di sini adalah salah satu bentuk layanan yang dapat diakses melalui internet. Itu biasanya disingkat sebagai web. Nah, kemudian merupakan sekumpulan dokumen, gambar-gambar, dan bentuk resources yang dihubungkan melalui hyperlinks dan URLs. Misalkan kita mau ke detik.com ya. Jadi kita harus melalui www.detik.com. Apa sih namanya protokol? Yang dinamakan protokol? Protokol ini adalah bahasa atau software ya yang standar untuk mengatur komunikasi jaringan komputer. Ya, di sini TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol. Ini adalah cara standar untuk memaketkan dan menyelamatkan data komputer ya yang merupakan sinyal elektronik sehingga data tersebut dapat dikirim ke komputer lain. Karena seperti kita tahu ya, komputer ini adalah mesin. Jadi data-data yang kita lakukan penginputan ya dari external environment, artinya contoh keyboard ya, alat input keyboard. Apapun yang kita input ke komputer melalui keyboard itu akan di-convert ya. Jadi dikonversi nantinya itu merupakan menjadi sinyal elektronik. Jadi dari bit kemudian jadi sinyal elektronik. Kalau sinyal elektronik kita kenal adalah bit 1 itu one for true, atau artinya 1 itu untuk on ya, 0 atau bit 0 itu untuk off ya. Jadi sinyal elektronik itu hanya 2 ya, on atau off yang akan terjadi. Lalu bagaimana komputer tersebut akan mengetahuinya, yaitu tadi pengkonversian data tadi akan dikonversi menjadi bit atau binary, kemudian akan dikonversi kembali menjadi sinyal elektronik. Nah, di sini adalah Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Ini adalah protokolnya. Protokol yang menentukan aturan yang perlu diikuti oleh web browser dalam meminta dan mengambil suatu dokumen dan oleh web server dalam menyediakan dokumen yang diminta web browser. Protokol ini merupakan protokol standar yang digunakan untuk mengakses dokumen HTML.
sorry. Ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini ada client browser, di sini ada server ya, with web application. Ya, contoh di sini adalah server with web application. Ini kita bisa ambil contoh contoh server Detik ya. Tadi saya sudah mention, tadi sempat saya kasih contoh Detik ya. Jadi server di sini adalah Detik ya. Jadi Detik di sini dia punya server sendiri ya. Nah, kemudian untuk client browsernya kita ya, kita contoh meminta www.detik.com ya. Berarti kita merequest dari client device kita ya, kemudian kirim ke server web ya, ke web servernya ya, kemudian direspon, dikembalikan ke client server ya, ke client browser, itu apa yang diminta dari client browser tadi ya. Ini contoh kalau di sini request di sini titik 2 ya, www.myapp.com welcome.aspx ya, ASPX. Jadi nanti dikirimkan ke servernya, kemudian dikirimkan feedbacknya atau responsnya. Kemudian ada yang dinamakan URL, yaitu Uniform Resource Locator. Ini untuk nentuin lokasi informasi pada suatu web server. Ya, dapat diibaratkan sebagai suatu alamat yang terdiri dari protokol tadi ya, yang digunakan oleh suatu browser untuk mengambil informasi, kemudian nama komputer atau server di mana informasi tersebut berada, kemudian path-nya ya, serta nama file dari suatu informasi. Oke, protokol transfer ya, protokol yang digunakan untuk pengiriman informasi di internet. Beberapa protokol di sini adalah HTTP yaitu protokol standar untuk suatu dokumen web. Di sini juga ada FTP, File Transfer Protocol, digunakan untuk mentransfer file dalam format teks atau binary dalam suatu server komputer di internet. Ada juga Gopher, itu digunakan untuk mengakses server Gopher yang menyediakan informasi dengan menggunakan suatu sistem menu atau melalui hubungan telnet. Atau News and NTP, Network News Transfer Protocol, itu digunakan untuk mendistribusikan berita di Usenet. Contohnya ya, Usenet di sini adalah suatu sistem yang dirancang sebagai forum diskusi dengan berdasarkan topik yang disebut newsgroup. Ya, nah di sini ada Telnet, digunakan untuk login ke suatu server komputer. Nah, ini adalah DNS, Domain Name System. Ini sistem penamaan standar komputer di internet dengan tujuan untuk mempermudah pengolahan server komputer internet. Ini juga merupakan tingkat domain ya, kelompok komputer yang terhubung ke internet. Nah, kemudian di sini ada homepage ya. Homepage di sini contohnya ya, kita membahas web ini ya, website atau situs web. Alamat ini adalah merupakan alamat atau URL ya, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. Web page ya. Ada yang namanya halaman web. Tadi situsnya ya. Jadi alamatnya. Nah, kalau halaman web ini adalah halaman khusus dari situs web tertentu
ya, yang tersimpan dalam bentuk file. Kemudian di dalam web page di sini tersimpan berbagai informasi dan link yang menghubungkan suatu informasi ke informasi lain. Nah, homepage merupakan sarana dasar untuk memperkenalkan secara singkat tentang apa yang menjadi isi dari keseluruhan website dari suatu organisasi atau pribadi. Oke, saya kasih contoh. Kita kemana ya? Sorry. Bentar ya, saya koneksi ke internet dulu. Sorry ya, agak lama. Oke, kayaknya saya ada gangguan internet. Saya kasih contoh aja.
Oke, karena tadi saya sudah sempat memberikan, maaf, koneksi internet saya tidak bisa. Saya sudah sempat memberikan contoh detik.com ya. Untuk URL-nya itu adalah tadi ya, alamat situsnya ya, http kemudian www.detik.com ya. Nah, kemudian untuk web page-nya, halaman setiap page yang kalian tuju ya, dari link dari hyperlink demi hyperlink di setiap page, yaitu web page-nya ya. Kemudian dari homepage-nya, apa yang dimaksud homepage itu pada saat kalian melakukan browsing ke detik.com, itu yang awalnya itu adalah homepage. Jadi merupakan halaman pertama atau halaman dasar ya. Nah, di situ terdapat apapun yang kalian masuk ya. Ini kalau saya membahas tadi detik.com, berarti halaman pertama detik.com itu merupakan homepage-nya. Maaf, sekali lagi ada kendala di internet saya. Kemudian untuk setiap jaringan ya, baik skala kecil maupun sampai skala yang besar ya, berarti skala kecil itu adalah PAN ya, Personal Area Network. Kemudian sampai yang skala yang terbesar ya, itu adalah internet ya, ada WAN dan internet. Pastinya itu adalah adanya device ya, devices atau device. Jadi saya katakan di sini adalah device itu bisa satu ya. Kalau PAN itu berarti Personal Area Network, berarti dia butuh klien itu cuma satu device ya. Kemudian ada server satu device juga ya. Jadi one device untuk for client and one device for server. Nah, kalau skala yang lebih dari PAN, yaitu contoh yang lebih besar dari maksudnya skalanya lebih besar dari PAN, tapi dia yang cukup terkecilnya ya, untuk cakupan klien yang lebih dari satu. Nah, ini contohnya LAN ya. Jadi LAN, MAN, WAN, internet. Nah, kliennya pasti lebih dari satu ya. Jadi ada klien, pasti syaratnya adalah adanya klien dan adanya server. Di dalam dunia internet selalu terdapat dua sisi yang saling mendukung. Ya, di sini server yaitu penyedia berbagai layanan. Jadi dia yang melayani ya, termasuk web di sini yang kita fokus di sini web ya. Layanan web di sini ditangani oleh sebuah aplikasi yang dinamakan web server. Kemudian ada yang namanya klien tadi ya. Klien ini adalah mengakses atau meminta, merequest ya. Jadi informasi yang disediakan oleh si server. Tadi yang sudah saya contohkan tadi sebelum pada layanan web, klien ini dia berupa web browser ya untuk di klien di sini. Jadi ini yang untuk skemanya. Di sini klien, internet, dan di sini servernya. Ya, jadi di sini web server di sini, dan di sini adalah untuk web client, yaitu berupa web browser. Di sini web browser ya berjalan pada komputer user. Artinya di klien dia ya, merupakan tool untuk melakukan navigasi di web. Navigation di sini adalah namanya navigasi ya. Jadi kalau bahasa Indonesia ini ya navigasi ya, guide ya. Kemudian yang berikutnya adalah menampilkan dokumen web. Ini contoh-contohnya. Ada Internet Explorer ya, ada Netscape, ada Opera ya, ada ada Lynx,
ya di Unix. Ya contohnya ini. Ya, Opera, Concur di Linux, Link di Unix. Opera ini multi ya, bisa di Netscape juga multi dia. Nah, kalau Internet Explorer dia di under Windows. Nah, ini untuk server side programming ya. Tadi kita ngomongin tentang web server. Nah, di sini server side programming ini web server melakukan parse dan eksekusi sehingga script embedded dalam halaman web. Ya, contoh menggunakan ASP, menggunakan PHP, menggunakan JSP. Ya, ini bahasa-bahasa pemrograman semua. Ya, ada CGI, ada CFM. Nah, kalau dari untuk site programming di kliennya ya, di sini web browser melakukan parse and eksekusi sehingga script embedded dalam halaman web ya. Contohnya dia menggunakan JavaScript, HTML, VBS script. Oke, sebagai kesimpulan ya, server dan klien adalah dua sisi yang saling mendukung sehingga internet tetap berjalan. Jadi adanya server, klien bisa melakukan tadi ya aktivitas browsing ya, kita fokus di web ya, aktivitas web. Nah, harus adanya server tadi untuk di request atau diakses ya. Kemudian untuk pengiriman informasi di internet diperlukan protokol. Kemudian sisi server berupa web server, misalkan menggunakan Apache ya dan IIS. Kemudian sedangkan sisi klien merupakan web browser, misal contoh tadi IE ya, Internet Explorer, Opera ya, dan sebagainya. Kemudian dalam web programming terdapat server side programming dan client side programming. Client side programming ini adalah untuk membuat web yang statis ya, sedangkan untuk membuat web yang dinamis itu diperlukan server side. Karena apa? Dengan dinamisnya tadi berarti butuh sebuah database. Dia harus bisa melakukan pengupdatean data. Jadi artinya dia harus ada database. Nah, itu simpannya di server. Nah, di client sifatnya bisa dibuat program web, tetapi sifatnya dia statik ya. Dia tidak dapat melakukan pengupdatean atau sifatnya dinamis. Oke, demikian pengantaran materi saya dari untuk pertemuan pertama ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.